Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Besti, selamat datang lagi di Jeritan sama gue Elda. Dan gue Putri. Buat yang baru lihat Jeritan, jangan lupa untuk join, subscribe ya. Jadi bisa lihat konten-konten kita terus. Dan jangan lupa untuk di likes, Komen, and subrek. share. Subrek udah ya tadi gue ngomongnya. Ya udah gak apa-apa. Buat yang udah subscribe, buat yang belum, subscribe dong biar kita cepet-cepet bisa monetize nih guys. Oh itu ya. Itu. Oh iya benar. Jadi biar kita makin semangat nih ngasih misteri, konten-konten. konspirasi-konspirasi yang lagi viral Termasuk kayak yang satu hari ini. Wah, ini sih benar-benar menghebohkan jagat maya. Jagat maya di dunia internasional ya. Nah, internasional bukan hanya di Indonesia. Semua meme udah keluar. Benar. Bahkan banyak akun-akun baru yang khusus buat dia. Iya, itu satu. Ada juga orang yang bikin background, background. Okay. Jadi lo kayak lo bikin, lo bisa seolah-olah lo ada di situ gitu. Oh serius? Pasti udah pada nebak kan siapa yang bakalan kita bahas hari ini? Apa sih sis? Sister Hong or Uncle Red. Uncle ya ternyata. Ternyata Uncle gitu. Hati-hati ya guys. Jadi nih gue mulai ya. Buat yang belum tahu, abis ya, gue bilangnya abis nonton kita. Langsung. Jadi jangan sekarang. Yes. Sekarang selesaiin dulu. Abis nonton kita langsung boleh search deh di mana aja, udah pasti gampang banget nyarinya. Jadi kita mulai. Jadi Sister Hong ini adalah seorang ternyata laki-laki. Berumur 38. Nama aslinya itu Jiao. Marganya. Gue pikir lebih tua daripada gue. Konspirasinya awalnya begitu. Banyak orang mengira kalau dia itu umurnya kakek-kakek. sekitar 60-an. Nah, surprisingly ternyata dia umurnya 38 tahun. Berasal dari kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur. Nah, jadi kenapa? Jadi ini marganya Jiao ya. Nah, kenapa dia dipanggil Sister Hong? Karena ternyata di aplikasi-aplikasi kencan itu tuh dia bikin profile namanya Sister Hong. Nah, dia itu pakai wig, rambut panjang, berponi, terus bedaknya super dempul. Kayak pantomim guys. Gitu. Serius. Nah, tapi di aplikasi itu yang gue baca nggak kelihatan karena ada filter yang bikin lu itulah berubah jadi luar kan yang binasa. namanya aplikasi zaman sekarang kan filternya kan gitu kan. Nggak punya sih gue, sumpah. Nah, kalau misalkan ngomongin latar belakangnya, sebenarnya kita nggak banyak nemuin nih latar belakangnya. Maksudnya karena kayaknya kanal-kanal berita dari sana pun, dari China pun, itu nggak segamblang itu ngasih tahu profilnya dia nih. Cuman ada rumor yang beredar. Katanya sebenarnya tuh dia punya anak istri. Cuman istrinya meninggal kalau nggak salah. Gitu. Nah, simpang siur lah itu beritanya. Nah, si Hong Ji ini itu tuh namanya itu tuh berasal dari Hong, itu artinya merah atau popular. Makanya dia pakai Sister Hong. Nah, karena menurut kebiasaan di Tiongkok sana, kalau cewek-cewek tuh popular itu tuh suka dipakainya namanya tuh Hong gitu. Nah, yang gilanya adalah nggak semuanya itu yang tahu pada saat setuju untuk, jadi kan dia kan main aplikasi nih, aplikasi kencan. Terus dia ngajak si pria-pria ini untuk ke apartemennya. Nah, nggak semua yang udah setuju nih untuk datang ke apartemennya itu bahkan tahu kalau dia tuh sebenarnya bukan perempuan. Makanya kalau hati-hati. Nah, ya. Ada yang lebih anehnya lagi, emang dunia tuh udah wow gitu ya. Setelah mereka datang, kan udah nggak pakai filter dong, udah nggak kelihatan filternya dong. Itu ada yang kayak, ya udah deh. Jadi ya udah deh ya. Ya udah deh. Ada juga yang sempat nonjok. Iya,
Itu yang itu adalah refleks yang normal menurut gue seharusnya. Refleks seharusnya. Dan ada yang kayak sampai giniin mukanya gitu loh, kayak ini bedak apa-apaan, tebel banget gitu kan. Nah, tapi terus, kayaknya semua udah terjerat dengan ini loh. Maksudnya dengan yang dia perankan itu loh. Iya, karena kan dia tuh jadi tuh dia seolah-olah tuh kayak wanita perempuan kesepian. Lemah, kesepian. Terus dia tuh nggak, dia tuh personanya kan dia hanya butuh kasih sayang tanpa dia minta imbalan dalam bentuk uang. Cuman kok ketawa sih? Gong sih. Jadi dia itu dibayarnya itu bisa hanya dengan kasih beras, kasih wortel, labu, pokoknya apa saja minyak, yang lo tanam di rumah gitu. Ya, jadi kayak dia tuh kayak memainkan peran yang datang itu suaminya bawa kayak martabak, bawa pulang martabak deh gitu, bawain. Kayak aku mau masak nih, kayaknya wortelnya habis, tolong beli dulu ya ke supermarket gitu kan. Nah terus yang pokoknya dia pokoknya kan makeupnya tuh super tebel, mungkin untuk nutupin karena dia sebenarnya laki-laki kan. Terus dia pakai wig, dia pakai pakaian wanita. Pakaiannya pun tuh bukan yang kayak seksi-seksi gimana gitu, kayak pakai rok panjang, pakai sweater lengan panjang. Terus gitu dia juga katanya dia pakai aplikasi yang bisa ngubah suara. Gitu ketika mungkin mereka teleponan gitu kan. Nah, terus ya udah dia memikat pria ke apartemennya. Nah, yang gongnya lagi adalah memang dia tidak meminta bayaran untuk apapun yang mereka lakukan di apartemen itu ya. Tetapi diam-diam dia merekam semua kejadiannya. Zeng jeng. Jadi dia cuannya itu adalah ya dari video-video non konsensual ya, yang tidak benar-benar, yang nggak diketahuin sama korban-korbannya ini. Terus dia punya dia sebarkan lewat aplikasi berbayar, grup gitu berbayar sebesar 330.000 rupiah. Itu kalau dirupiahin kali berapa orang videonya. Surprisingly ini tuh ternyata kejadiannya itu sudah selama 3 tahun. Jadi ketika videonya tersebar, ada orang yang ini kayaknya gue kenal nih cowok nih gitu. Dan cowok-cowoknya tuh katanya tuh yang bagus-bagus gitu loh, Mbak. Yang bagus-bagus. Serius maksud gue kayak ada yang mahasiswa. Iya benar. Yang kelihatannya tuh kayak bukan lo nggak ada cewek lain apa gitu. Iya. Ada mahasiswa, ada yang cowok-cowok baru gue mau ngomong cowok-cowok yang roti sobek gitu kan. Terus klik nih bocor, terus kayak ada yang kok kayak gue kenal nih gitu. Terus mungkin dia ngasih tahu ya ke si cowok itu, terus kayak akhirnya dilaporin. Akhirnya polisi di Nanjing itu menyelidiki dan menangkap si Jiao ini pada tanggal 6 Juli 2025. Gitu. Jadi ya berarti kan sebenarnya kalau misalkan dia punya grup berbayar, berarti kan kayak yang bayar itu berisi orang-orang yang sakit nggak sih sebenarnya? Yes. Ya kan? Dan dia sakit beneran. Itu satu lagi yang bikin adalah ternyata setelah dilakukan penangkapan dan selama 3 tahun, jadi dia udah mengerjakan ini tuh selama 3 tahun, itu kurang lebih 1.600 pria. 1.600 pria selama 3 tahun, lo bayangin. Dan diusut-usut beberapa. Nah, jadi pasti kan kita berpikir kalau misalkan lo sexually active sama banyak orang, itu akan ada resiko-resiko yang akan lo terima gitu kan. Nah, dites lah nih, pertamanya emang si Sister Hongnya lah, si Hongji-nya ini kan.
ternyata benar terbukti bahwa dia mengidap HIV. Nah akhirnya polisi itu pemerintah Tiongkok itu memberikan fasilitas dari negara berupa pemeriksaan gratis untuk para korbannya si Hong Ji ini, si Sister Hong ini. Dan sampai saat ini yang sudah terkonfirmasi ya emang kayak kenanya gara-gara si dia nih, gara-gara si Sister Hong ini udah 3 orang. Gitu. Sampai kita riset ya. Gitu, sampai kita riset. Kita belum tahu update-nya lagi nih setelah ini. Gitu. Nah, karena kan juga dirunut-runut pasti kan sejak kapan kenanya, kapan berhubungannya. Betul. Jadi itu tuh video diputar-putar terus ya untuk mencari bukti. Itu kan bayangin ya, itu tuh cowok-cowok yang dia punya karir, dia punya keluarga yang kayak pertamanya kaget, tapi ternyata ya sudahlah, terus ada yang refleks mukul gitu kan. Nah yang lebih malu lagi kan yang kayak udah kaget terus yang kayak ya sudahlah gitu dong. Gitu. Nah terus udah gitu jadi sampai berita ini sampai kita riset itu sebenarnya belum ada keputusan hukum buat si Hong ini. Finalnya tuh dia dapat hukumannya tuh apa? Cuman bisa berlapis karena satu pembohongan publik. Karena ya aslinya cowok tapi dia di publik sebagai cewek, itu satu. Terus kedua, mengambil dan menyebarkan video tanpa persetujuan dan ilegal lah, gitu. Yang ketiga adalah menyebarkan penyakit seksual, gitu. Ya makanya jangan suka iseng ya guys. Jajan-jajan lewat coba-coba lewat aplikasi ya kan. Ternyata Bakekok, karena kan maksudnya banyak banget aplikasi, dan setiap aplikasi pasti juga banyak banget ya nggak pakai profile asli. Udah please deh, dari zaman-zaman dulu kan yang lo kenalan sama orang, chatting udah segitu kembang kempisnya ternyata. Aduh, di Netflix juga banyak deh tuh series-series dokumenter tentang apa namanya, bohong-bohongan di aplikasi gitu loh. Kok masih aja gitu 2025 masih bisa ketipu sama kambing di dempul gitu. Masih banyak. Dan bersamaan dengan si Sister Hong ada juga satu sister lagi. Aduh, ini juga heboh banget ya. Si sister ini tuh dia melakukan penipuan, pemerasan. Ya nggak sampai sebanyak itu sih, tapi yang dia tipu dan dia peras itu sayangnya adalah seorang biksu. Bukan seorang, Bo. Bukan seorang, maksudnya profesinya adalah biksu. Oh iya. Tapi ya kan? sepembacaan gue itu tidak hanya satu orang kan. Banyak. Itu gokil sih. Profesinya adalah seorang biksu. Gue kayak dan biksunya bukan biksu yang muda-muda lagi. Iya, dan biksu yang punya nama gitu kan. Jadi itu jadi Miss Golf itu nama aslinya Wilawan M. Sawat. Jadi baru Juli ini sama barengan. Jadi nggak berapa lama si Sister Hong habis itu keluarlah di Thailand Miss Golf yang diperkirakan telah mengantongi sekitar 385 juta baht atau setara dengan 193 miliar dalam 3 tahun terakhir, guys. Sama-sama 3 tahun lagi. Yes. Jangan-jangan mereka janjian. Ya kan? Tapi yang satu di Tiongkok, yang satu di Thailand. Betul. Jadi ada temuannya. Kalau tadi 1900-an. 1900-an. Itu sekarang ditemukan 80.000 file foto dan video. Lebih banyak. Rentang waktu 3 tahun ya. Yes. Gokil. Jadi itu dijadikan bahan untuk memeras biksu pintar juga ya. Karena pasti kan biksu kan takut, nggak boleh kan? Dia kan nggak boleh dan lebih kayak gue bakalan lakukan apapun untuk menutupi. Jadi terungkapnya sebenarnya Juni 2025 guys. 2025 oleh kepala biara di Bangkok itu tiba-tiba meninggalkan wihara karena menjadi korban pemerasan. Orang wondering kabur. Kan? Yes, kenapa dia kabur? Ternyata berhubungan dengan biksu tersebut sejak Mei 2024. Sebulan doang. Nah, yang bikin enggak dong, setahun.
Oh iya ding. Nah, Mei 2024 sampai kemarin Juni 2005. Dari setahun itu hamil. Sementara kan biksu itu tidak boleh. Dan menuntut tunjangan anak sebesar 7 juta. Setara dengan 3,5 miliar. 7 juta baht. Jadi bukan hanya biksu tersebut yang diperas, polisi juga menemukan sejumlah bukti transferan dari biksu-biksu lain yang melakukan kegiatan tersebut. Ternyata nggak cuman sama satu orang doang. Dia tidak hanya nganu-nganu dan menjebak. Berarti hamilnya juga belum tentu sama yang itu kan? Mungkin nggak tahu siapa juga. Betul. Gitu kan? Nah, dodolnya lagi uang tersebut itu diambil, dipakai buat bahan, buat modal. Judol guys. Lingkaran setan yang tiada. Gila. Kalau katanya Abang Hirotada, apa kabar dunia? Sudah gila. Coba Abang Hirotada data apa tada sih? Hirotada kalau main-main tolong langsung komen ya. Siapa tahu mau diajak kita boleh ngobrol-ngobrol ya kan. Di tengah-tengah kita menghangatkan suasana. Jadi sekarang Miss Golf tuh ditahan. Karena banyak banget tuduhannya, pemerasan, pencucian uang, penadahan. Mungkin biksunya juga nyolong, terus dia yang nada gitu. Bisa, atau dia ya kan sama orang-orang sekitar, gimana dia menembus si biksu. Kalau nggak sekitar-sekitarnya pasti kan kerjasama, ada kaki-kaki tangan-tangan lah. Bukan cuma satu ya kan. Terus pemerintah Thailand dan Kantor Nasional Urusan Buddhisme atau NOB telah mengambil langkah tegas dan mencopot 9 biksu. Nah 9 biksu itu dia. Ya karena mencoreng nama baik banget. Iya betul. Karena kan merusak nama baik agama Buddha kan. Pemuka agama gitu loh. Yes, exactly. Jadi hati-hati ya guys. Maksudnya katanya sih semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Tapi ya nggak harus tinggi-tinggi banget. Gua rasa tuh kayaknya ujian sekarang buat orang laki-laki. Iya, nggak cuma laki-laki doang. Tapi rata-rata laki-laki yang mure deh. Enggak ya? Enggak, sama ikut. Sama ya. Kamu suka digangguin? Ya sister Hong aja ngincernya cowok. Iya. Oke deh, baik. Selanjutnya, next. Cerita selanjutnya apa yang mengerikan lagi? Coba di-spill. Kayaknya kamu kan ini. Oh aku iya lagi ya? Dong. Jadi kamu closing, aku lagi lanjut nih. Iya kamu dulu aja. Ntar aku penutupan aja deh. Jadi ada pelecehan lagi yang terjadi. Ini kita bahasnya tuh ini ya, monster predator seksual ya. Jadi ya kita kan nggak bisa menutup mata ya. Maksudnya itu terjadi di mana aja, di lapisan masyarakat manapun gitu, dengan umur segala macam. Mungkin kayak Sister Hong aja bukan cuman penduduk-penduduk Tiongkok, seluruhnya kan. Nah ini khusus di Boy Scout of America. Pramuka lagi. 100.000 korbannya yang terjadi dalam organisasi tersebut, yang akhirnya diungkap itu adalah skala terbesar yang dilakukan oleh para pemimpin BSA dalam dekade terakhir. Jadi terjadinya memang tahun 2020, tapi ya belum lama kan. Dan ini adalah korban-korbannya ya Boy Scout. Kan sedih ya. Boy Scout tuh kayak umur-umuran SD SMP gitu kan. Dan sampai hari ini 95.000 laporan telah diajukan menurut pengacara para korban Paul Moses kepada AFP. Jumlah tersebut jauh lebih besar daripada 11.000 laporan yang telah diyakini diajukan dalam beberapa tahun terakhir kepada gereja Katolik. Jadi gereja Katolik juga ada kasus yang serupa. Tapi ini tuh lebih wow lagi angkanya. Jadi skandal pelecehan terbesar lah di Amerika Serikat. Karena proses rekrutmennya setelah sejak lama menawarkan cawan putri sempurna untuk para pedofil. Jadi para bocah lelaki yang telah bersumpah setia, mereka jauh dari orang tua, malah terjebak. Pihak BSA telah memberikan tanggapannya terkait laporan. Jadi banyak banget orang-orang yang terdampak. Karena kalau kayak gitu kan itu nggak bisa gitu loh, karena mental. Karena gue pernah kayak ngobrol sama hipnoterapis. Jadi dia menangani kasus pemerkosaan oleh seorang
bukan pemuka sih, apa ya dia. Jadi pokoknya dia terkenal deh di agama tertentu gitu. Sebelum bukan pemuka juga. Terus dia datang untuk kayak berobat. Kasih hipnoterapi? Enggak, ke hipnoterapinya itu dia untuk menyembuhkan luka dari itu pemerkosaan. Jadi datang ke orang tersebut untuk berobat, malah dipakai dan korbannya bukan hanya dia. Berkedok jadinya. Tapi itu juga orang tersebut orang besar gitu loh. Namanya ya nggak bisa gue sebut. Dan itu bukan hanya berobatnya tuh habisnya sampai banyak banget. Ya, karena kan harus dari layer per layer dibuang. Iya. Dibuka dan dibuang. Jadi sedih banget karena kayak gitu rasa sakitnya tuh nggak bisa tergantikan. Terus akhirnya apalagi dari kecil ya. Iya. Ya bisa. Serem banget. Karena kan nggak semua orang juga mampu untuk berobat kan. Biayanya nggak murah. Jadi akhirnya para korban tuh dibantu oleh pengacara tersebut, Paul Moses, untuk menerima kompensasi. Kompensasi secara material. Iya, tapi mungkin bisa digunakan untuk berobat mungkin kan. Jadi sangat disayangkan deh. BSA sendiri telah berdiri sejak tahun 1910. Memiliki 2,2 juta anggota berusia 5 sampai 21 tahun di Amerika Serikat. Pada Februari lalu, BSA mengajukan kebangkrutan dalam upaya mengamankan klaim penyelesaian agar tidak membayar. Jadi dananya begitulah, tidak jadi dibayarkan dana kompensasinya. Organisasi yang bernilai lebih dari 1 miliar tersebut tidak menyebutkan berapa banyak yang dihabiskan via dana kompensasi. Dituturkan sendiri oleh pengacaranya si Moses. Proses perundingan dengan pihak asuransi akan dimulai untuk menentukan besarannya kompensasi yang harus dibayarkan. Jadi BSA dengan terpaksa harus menjual beberapa properti mereka ya untuk menutup biaya kompensasi para korban. Dan prosesnya sangat rumit ya nggak tahu tuh prosesnya akan memakan waktu berapa alot lama atau enggak, akan lancar atau enggak. Nah 2010 Moses memenangkan kompensasi sebesar 20 juta untuk seorang mantan anggota BSA yang dilecehkan oleh pemimpinnya. Sejumlah kasus serupa diajukan sejak 2012. Khususnya beberapa negara bagian telah memperpanjang statuta pembatasan status pembatasan untuk tindak kekerasan seksual. Jadi semenjak 2012 ya udah jadi perhatian luas. Ya udahlah bener bangkrut terus udah ditutup aja sih kalau yang kayak gini-gini ya kayaknya nggak ada. Bangkrut ditutup tapi kalau udah belum bayar gimana? Iya nggak maksudnya ya at least nggak ada korban selanjutnya kan. Jadi ada sekitar 5.000 dokumen yang disebut perversion files yang dibongkar, diidentifikasi. Nah akhirnya dirunut tuh siapa pelaku-pelakunya karena kan di tingkat atas ya kan pemimpinnya dan udah lama banget. Iya pemimpin pasukan dan dari 2010 ya. Jadi nggak bisa dia udah benar-benar nih harus bertanggung jawab gitu. Tapi ya kita lihat lah sampai saat ini juga kan kasusnya belum selesai. Maksudnya belum ketok palu karena ya itu bangkrut tadi. Jadi ya hati-hati deh kalau misalnya mau memasukkan anak gitu ke dalam sebuah institusi yang jauh dari pengawasan orang tua. Betul. Gitu karena kan kita nggak bisa memantau orang anak di depan hidung kita aja suka nggak kelihatan gitu kan. Suka ada aja yang miss. Yes. Iya apalagi zaman sekarang. Semakin dan oke selanjutnya. Terus gue juga mau bahas nih ya terakhir nih. Ini kan kita lagi bahas soal predator seksual. Pasti masih pada inget nggak tentang orang Indo yang di Manchester? Reinhard Tambos Marulitua Sinaga menghebohkan seluruh jagat Nusantara dan internasional. Saya mencoreng nama. Dan itu pastinya mencoreng nama. Buat yang nggak tahu nih, kasusnya ini tuh sekitar tahun 2020 terungkapnya, bulan Januari. Jadi dia ini seorang mahasiswa sebenarnya pasca sarjana di Manchester. Dia tuh punya, ya udah pasti ya dia punya kelainan karena
predatornya ini dia tidak mengincar cewek-cewek. Dia mengincarnya main pedang gitu. Nah jadi dia biasanya tuh, jadi mungkin gue belum pernah ya ke Manchester kebetulan gitu, cuman katanya sih di sekitaran apartemennya dia itu ada banyak klub-klub lah gitu. Nah jadi dia tuh kayak kalau malam-malam tuh suka keluar, kan pasti kan banyak, kalau di luar-luar klub tuh pasti banyak yang udah mabora-mabora, tipsi-tipsi gitu kan. Nah terus pas lagi kondisi lagi nggak sadar kayak gitu, dia datang dengan baik gitu kan, nawarin, yuk mau gue anter pulang nggak, atau nggak mau nggak numpang untuk istirahat di apartemen gue gitu. Nah dibawalah ke apartemennya, terus nanti di apartemen dia kasih minuman yang udah dicampur sama obat-obatan. Salah satu obatnya tuh namanya GHB, gamma hydroxybutyric acid. Nah jadi itu bikin korbannya nggak sadar, terus nggak berdaya. Nah setelah korbannya nggak sadar, itu dia bakalan ngapa-ngapain, habis itu direkam. Jadi dia punya 2 angle, seniat itu dan kayak makanya dia disebutnya tuh predator seksual berantai, karena kayak serial killer. Dia tuh suka ngumpulin trofi dari korban-korbannya. Jadi nanti adalah yang handphonenya diambil, atau enggak adalah yang KTP gitu diambil buat pinjol ya. Kesel deh. Ya bisa juga ya mungkin. Ya pokoknya buat trofi lah, sama kan kalau serial killer kan juga kayak gitu. Nah akhirnya nih pada suatu hari, ya namanya bangke ya ditutup kan pasti juga bakalan kecium ya. Jadi ada suatu hari nih korbannya ternyata dia ya mungkin physically dia oke gitu. Jadi pas dikasih minum yang berisi obat itu dia nggak bereaksi. Bukan nggak bereaksi, tidak sepenuhnya tidak sadar. Jadi dia masih punya kesadaran sampai akhirnya dia ngeh. Terus si Reinhardt lagi mau ngapa-ngapain, dia dipukul si Reinhardt, kabur lah dia, lapor ke polisi. Akhirnya ya udah dilaporin ke polisi, akhirnya diselidikin dan ternyata dia tuh didakwa atas 159 pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban yang teridentifikasi. Nah, padahal sebenarnya polisi Greater Manchester ini tuh meyakini bahwa jumlah korban tuh aslinya tuh bisa mencapai 195 orang bahkan lebih. Setidaknya 70-nya tuh yang belum bisa teridentifikasi. Jadi dari video-video itu juga nggak teridentifikasi berapa ya? Iya, jadi ya ada yang mungkin ada yang nggak ke video, ada yang delete atau apa gitu. Nah, jadi jumlah ini tuh dalam rentang waktu 2,5 tahun. Meskipun ada dugaan kalau dia melakukannya lebih lama, cuman mungkin durasinya nggak terlalu dekat gitu. Nah. Jadi akhirnya tuh dia disidang 4 kali. Disidang 4 kali, persidangan terpisah dari mulai Juni 2018 sampai Desember 2019 sampai Januari 2020. Akhirnya vonis turun, dia divonis penjara seumur hidup dengan masa minimum 30 tahun. Nah, terus dia naik banding. Dia ngajuin banding, kena zong. Malah peningkatan ditambah. Jadi seumur hidup hukuman minimumnya 40 tahun. Nah, jadi dia ini masuk World of Record ya di Inggris, hukuman terberat bagi pelaku kejahatan seksual di Inggris yang which is bukan orang Inggris. Betul. Nggak dikirim ya dia ke sini. Nah,
Jadi tahun 2024 akhir kemarin tuh sebenarnya sempat ada kabar kalau si Reinhardt ini tuh dikeroyok di penjara sama sama narapidana lain. Nah, pihak berwenang Inggris sama Kedutaan Besar Indonesia di London itu mengkonfirmasi insiden tersebut. Cuman dia bilang Reinhardt sih baik-baik aja, cuman rada bengap-bengap aja sih kalau gue lihat di fotonya. Bengap doang ya. Bengap sama tekanan psikis. Ya Allah. Gitu. Nah, terus nih update terakhir itu bulan Februari 2025 itu muncul spekulasi nih mengenai upaya pemerintah Indonesia untuk memulangkan Reinhardt Sinaga ke Indonesia. Nah, cuman Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan si Bapak Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pemulangan tersebut bukanlah prioritas utama. Jadi kalaupun nanti akhirnya akan dipulangkan, Reinhardt kemungkinan akan ditempatkan di lapas Nusa Kambangan. Gitu. Jadi ya dia dibawa pulang ke Indonesia bukan untuk dibebaskan ya, cuman kayak ya supaya di sana kayak udah bukan orang Inggris, terus dia melakukan. Ya biarin aja lah, dia juga melakukannya nggak ke orang kita, orang luar. Iya sih ya tak tahulah gitu ya. Itu sebagian kecil banget ya yang betul. bisa kita ceritain gitu ya tentang kejahatan-kejahatan seksual gitu di dunia di mana aja. Dan kalau misalkan kita bisa lihat kejahatannya itu tuh benar-benar bisa menimpa ke siapa aja. Nggak ke cewek, nggak ke cowok, cewek ke cowok, cowok ke cewek, cowok ke cowok, ke anak kecil gitu. Jadi intinya mawas diri deh kita deh hari gini deh gitu. Ya betul. Nah, oke. Ini kembali lagi menjadi salah satu konten yang draining ya. Betul. Banget. Ya walaupun Sister Hong agak sedikit lucu karena bentukannya, tapi ceritanya banyak banget. Sedih akhirnya, akhirnya sampai kena HIV segala macem kan. Betul. Gitu. Udah. Jangan macam-macam lah hari gini. Sebenarnya masih banyak banget apa? Nggak, katanya kiamat udah deket. Ya itu, makin banyak yang aneh makanya kan. Ya pokoknya sebenarnya masih banyak lagi sih yang lain gitu. Coba komen aja kalau misalkan ada yang mau predator, kita bahas predator seksual lain gitu. Mungkin kita bisa bikin next part. Yes. Kalau misalkan banyak yang suka. Karena banyak banget yang aneh-aneh. Aduh, di Indo aja tuh yang di institusi lah, yang di pendidikan, di agama pun gitu. Di lingkungan yang seharusnya aman ya, yang dipikir aman. Yang orang tuanya udah mempercayakan gitu. Ya oke. Baiklah, terima kasih loh semuanya. Thank you banget. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran. Thank you banget yang udah stay. Nah sekarang boleh deh tuh lo lihat deh tuh di internet tuh kayak apaan bentukannya si Sister Hong. Asli. Oke guys, stay safe. Kok gue blah. Udah ngantuk ya Bu? Nih stay safe ya guys. Stay safe. Terus awasin anak-anak tuh penting. Oke. Harta karun. Bye. Thank you ya. Bye. Thank you. See you.